Kira Volunetsing 2030 itu salah satu program nasional ya pemerintah Republik Indonesia yang tujuan besarnya adalah turut serta kita bersama negara-negara di seluruh dunia itu untuk bersama-sama melakukan aksi mitigasi terkait dengan perubahan iklim. Jadi bagaimana nanti dari sektor kawasan hutan dan lahan ini bisa menyerap untuk atau menyerap emisi-emisi yang dalam hal ini yang ada mungkin di kawasan kita di atas, di atmosfer, itu bisa diserap oleh kawasan hutan ini. Kita nanam sebanyak-banyaknya karena sumber penyerap emisi yang paling efisien dan murah itu ya tanaman, betul. Vegetasi. Hari ini kita di Bestari berbincang untuk alam lestari. Wow, saya membayangkan langsung hijau semuanya. Karena kita bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, saya Marta Sasongko. Kita ngobrol yuk seputar apa itu Volunetsing 2030. Nah ini kalau ketika saya dapat judul ini pun saya perlu mencari tahu. Mungkin Anda yang tidak termasuk pemerhati lingkungan barangkali juga baru saja mendengarkan Volunetsing 2030 itu apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena kita bareng-bareng nanti di sini ngobrol dan belajar banyak. Yang jelas bagaimana implementasinya di Indonesia dan khususnya di DIY. Maka sudah hadir bersama saya ini Kepala Dinas LHK DIY Pak Kusnowibowo STMSI. Pak Kadis. Ya siap. Ya kita sudah dikasih warna hijau Pak di sini Pak. Oh, siap. Sepertinya sesuai dengan tema kita. Oh, begitu, walaupun ya. Saya nggak tahu ini optimis apa pesimis. Tapi harus optimis ya Pak. Ya, betul. Minimal kontribusi itu bisa dari hal yang paling kecil tapi dilakukan secara kontinu gitu ya Pak ya. Betul Mbak Marta. Oke nanti kita bahas lebih dalam lagi Pak. Dan tentu saja kita perlu wawasan yang lebih luas lagi, maka kita hadirkan seorang akademisi. Beliau adalah Dr. Insinyur Hero Marhainto SHUT MSI, dosen dari Fakultas Kehutanan UGM. Ini sesuai dengan namanya Hero Pak ya. Bukan Heru kan? Bukan. Hero sebagai hero memang hutan gitu Pak karena sesuai dengan background pendidikannya. Mungkin. Jadi, sebagai pahlawan gitu. Pahlawan iya betul yang akan menyelamatkan hutan gitu kan ada tuh animasinya gitu ya penyelamat hutan ya. Ya semoga. Seperti ini juga ya. Semoga bisa berkontribusi. Semoga bisa berkontribusi betul sekali. Oke, kita ngobrol-ngobrol aja Pak ya, karena saya waktu mempelajari ini, ini ternyata isu pusing yang, ya? iya, dan isu internasional itu kan tidak mudah untuk diterapkan di semua negara, termasuk di Indonesia. Apalagi kalau kita bicara sekarang ini, Indonesia itu banyak sekali yang ibaratnya bertentangan dengan tujuan ini, kondisi sebenarnya seutuhnya. Tapi kalau saya tarik lagi, gini kan Jogja gitu loh, Jogja kan jauh lebih kecil gitu ya, ada optimisme. Jogja nggak punya hutan gitu ya Pak ya. Punya. Punya hutan. Langsung dikoreksi. Gitu ya. Hutannya kebayang yang hutan yang seperti itu gitu loh Pak. Kemudian nggak punya lahan gambut gitu ya. Nah oke, tapi mungkin dari Pak Kadis dulu deh, bagaimana Jogja begitu program internasional dibawa ke Indonesia, dibawa ke daerah itu apa sih yang kemudian terpikir khususnya di DLH Pak? Ya sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan Volunetsing 2030 ya, tadi kan ini kan komitmen pemerintah Indonesia yang mana sejak perjanjian Paris Agreement itu bahwa untuk Indonesia ini berkontribusi dalam hal untuk penurunan gas rumah kaca dalam hal ini. Nah, tentunya di Indonesia khususnya kalau kita turunkan di Jogja ini juga tentu berpartisipasi dalam hal ini untuk menyukseskan dari program Volunetsing yang dari pemerintah ini. Mungkin gitu Mbak. Baik, saya tanya ke Pak dosen dulu deh. Nggak semuanya tahu nih Volunetsing itu apa, boleh dijelaskan Pak? Ya boleh Mbak Marta. Jadi saya kira Volunetsing 2030 itu salah satu program nasional ya pemerintah Republik Indonesia yang tujuan besarnya adalah turut serta kita bersama negara-negara di seluruh dunia itu untuk bersama-sama melakukan aksi mitigasi terkait dengan perubahan iklim.
Kita semua tahu ya perubahan iklim itu ancamannya luar biasa. Sudah kita rasakan. Sudah kita rasakan, panas banget gitu ya, karena memang dilihat tren perubahan suhu udara dari tahun ke tahun mundur sampai 100 tahun yang lalu itu memang kita Semakin mengalami meningkat peningkatan suhu yang luar biasa. Dan itu bisa berbahaya. Nah, disitulah kemudian tadi disampaikan Pak Kusno juga, Pak Kadis, bahwa sejak Paris Agreement 2015 itu pemerintah Republik Indonesia, Presiden Jokowi waktu itu menyampaikan komitmen Indonesia bahwa kita akan turut serta secara aktif ya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Nah, dari 2015 itu kita menjanjikan itu penurunan emisi sekian persen. Yeah. Dari terutama 5 sektor utama begitu. Ada sektor energi, sektor limbah, sektor agriculture atau pertanian, sektor industri, dan sektor forestry dan other land use atau VOLU. Nah, masing-masing ditarget itu, Mbak Marta. Nah, karena berapa persen iya, gitu? berapa persen Untuk penurunannya. Nah, kita membuat simulasi gitu ya dari pemerintah Indonesia bahwa kita akan menurunkan sekian persen dengan usaha sendiri dan sekian persen dengan dukungan dari masyarakat luar negeri, pendanaan gitu. Nah, alhamdulillah dari berbagai dukungan luar negeri, kemudian kita menjanjikan untuk bisa turut serta dalam mengurangi gas rumah kaca itu. Yang kemudian oleh pemerintah Indonesia wujud aktivitasnya atau programnya itu adalah disebut VOLU Net-Sink, khususnya karena sektor yang dituju itu VOLU. Tadi dari 5 sektor itu ada VOLU yang paling salah satunya yang dianggap juga paling besar kontribusinya. Karena dari 5 itu VOLU itu akan mengurangi hampir 60% dari total artinya targetnya. kalau kita fokus ke 5 ini aja itu bisa mengurangi 60%. Bukan. Emisi, jadi 5 ini ditarget. Saya lupa angka persisnya tapi kalau tidak salah ada penurunan gas rumah kaca sampai 40% di tahun 2030. Nah, 60% dari 40 ini disumbangkan oleh sektor VOLU. Sehingga peran VOLU menjadi sangat signifikan. Nah, disinilah kemudian ada program nasional namanya VOLU Net-Sink 2030 yang dari sektor VOLU harapannya nanti kita akan menjadi istilahnya net itu kan berarti bersih gitu ya, istilahnya antara yang diemisikan dengan yang diserap itu netral begitu. Jadi kita masih tetap melakukan emisi begitu karena aktivitas pembangunan tidak bisa dihentikan ya. Tidak bisa dihentikan. Tapi karena VOLU aktivitasnya nanti banyak aktivitas penanaman, rehabilitasi lahan, menyeimbangkan lagi. Ada yang diserap. Nah, 2030 harapannya nanti bisa tercapai net antara yang diemisikan dengan yang diserap. Bahkan harapannya lebih dari itu ya Mas Hiro. Harapannya lebih dari itu. Jadi bagaimana nanti dari sektor kawasan hutan dan lahan ini bisa menyerap untuk atau menyerap emisi-emisi yang dalam hal ini yang ada mungkin di kawasan kita di atas, di atmosfer, itu bisa diserap oleh kawasan hutan ini dan lahan tentunya. Kalau kontribusinya mungkin bisa lebih nih. Kalau untuk sektor hutan dan energi sebenarnya yang paling banyak itu berkontribusi dalam hal ini. Mungkin bisa 90-an% totalnya dari untuk hutan dan energi. Artinya kalau kita mau memang fokus pada beberapa aspek saja, nggak perlu semuanya, itu pun sudah ikut cukup signifikan untuk berkontribusi gitu. Betul. Maksudnya ya Pak. Ya. Khususnya VOLU ya, khususnya sektor VOLU. Di VOLU yang 5 sektor tadi ya. Karena 5 sektor, salah satunya itu VOLU. Jadi VOLU itu hanya satu dari 5. VOLU dari 5, satu sektor dari 5. Iya. Oke. Saya tadi sempat apa yang disampaikan Pak dosen, Pak Heru, itu pembangunan. Itu kan real Pak. Real dan itu pasti akan terjadi tadi fungsi lahan dialihkan, kemudian fungsi hutan mungkin akan terkurangi atau terdegradasi dan seterusnya. Tapi itu tetap bisa dilakukan. Bagaimana mengontrol pembangunan pada saat lain kita harus akan memberikan penyeimbang gitu Pak. Itu kan salah satu PR besar kita. Kalau di Jogja gimana tuh Pak?
Ya tentunya tadi Mbak Marta menyebutkan kita tidak bisa menghindari terkait dengan pembangunan ya. Betul. Pembangunan ya dari tahun ke tahun mestinya meningkat. Di sisi lain juga tadi kalau kita sebutkan penyumbang untuk emisi gas rumah kaca ini dari sektor energi juga. Betul. Artinya dari sisi kendaraannya, penggunaan energi listriknya dan sebagainya ini kan yang luar biasa. Nah tentunya dari pemerintah ini untuk membatasi ya, membatasi untuk emisi-emisi yang ditimbulkan dari katakanlah dari pembangunan itu perusahaan-perusahaan. Misal kita batasi terkait dengan ya mereka perusahaan harus berizin, kemudian harus SNI penggunaan peralatannya dan sebagainya ini dalam rangka untuk energinya tidak liar gitu ya, masih betul. terkontrol, terkendali. Kendaraan juga demikian, kita harus uji kendaraan itu biar emisinya juga tidak kemudian ya tadi juga tidak terkontrol. Harus kita uji dalam hal ini. Nah ini pemerintah dalam rangka untuk mengendalikan semacam itu. Di sisi lain kita di sisi kami di LHKDI ya tentunya dengan rehabilitasi lahan, penanaman kembali itu merupakan ya bentuk tadi dalam rangka untuk volunetzing ini diantaranya. Oke, baik. Sugeng Rawuh Pak Wardi. Siap, sing santen. Kita tunggu-tunggu tadi. Oke, Pak. Untungnya pintunya sudah saya buka loh Pak, enggak saya kunci Pak. Saya juga ingin kira-kira Mbak Marta panggil enggak dengan saya. Agak pangling sih sebenarnya tadi. Agak pangling. Bapak Dr. Andes Haji Suwardi, anggota Komisi BDPRD DIY. Matur nuwun, kita ngobrol agak-agak agak tadi kita sebut berat sih enggak berat, kita optimis. Tapi upaya ini juga pasti butuh waktu dan juga butuh komitmen banyak pihak Pak tentang volunetzing. Dan tadi saya sempat diayalin sama Pak dosen ini, Pak Heru ini Pak, kita tuh nggak punya hutan kan gitu, karena salah satu kontribusi dari hutan langsung beliau bilang ada kita punya, emang punya hutan Pak kita Pak. Hutannya Jogja itu di mana Pak? Artinya apakah yang sudah terjadi, maksudnya apakah tema ini sudah juga dipikirkan, juga dibahas di Komisi B seputar bagaimana kita punya kontribusi untuk mengurangi gas rumah kaca Pak? Ya, jadi volunetzing ini menjadi bagian yang tidak bisa nilai kecil. Kenapa begitu? Karena kita hidup tidak akan bisa dengan lingkungan yang ada. Yang kedua di Jogja itu sesungguhnya kesadaran masyarakat untuk bersama melakukan kegiatan hutan rakyat ini sudah cukup bagus. Gajah Mada, mohon maaf, ini juga punya sebuah proyek dalam rangka, kalau yang kami tahu Magir itu Pak, Mangunan Girirejo itu. Jadi mana Girirejo ini di sana dulu tanam kayu-kayu keras itu, sekarang udah panen dan sekarang diganti tanaman kayu getah itu. Pinus atau damar, apa Pak? Getah, karet. Karet. Itu yang ada di kawasan di hutan Mangunan itu. Kemudian bagaimana tekad ini agar bisa berhasil? Saya pikir kembali pada komitmen. Pada satu cerita itu saya dengan beberapa fakultas yang ada di Gajah Mada dulu mimpinya itu ceritanya. Bagaimana sih Temanggung ini menjadi daerah yang cukup subur, indah gitu. Perbukitan tapi indah gitu kan. Nah kita tuh mimpi bagaimana sih sesungguhnya kalau di wilayah kita di Jogja itu bisa juga seperti di sana, pun potensi airnya pada saat itu berbeda gitu ya. Akhirnya mahasiswa di Gajah Mada itu banyak Pak itu. Semua fakultas itu kami ajak bareng-bareng untuk berbakti tanam pohon di bangunan itu. Sehingga kalaupun pada putaran tertentu pernah bangunan itu juara toga itu, Taman Toga Nasional itu, ya semuanya adalah karena hasil kerja Pak jenengan semua itu. Pertama ya, Dinas Kehutanan DIY ini punya UPT di Mangunan. Kepala Resort Polisi Hutannya itu ada di Mangunan juga. Dan itu membawahi wilayah yang ada di mana Pak? Terong, Muntuk,
Delingo, Ya. Ya. Sambung Sekitarnya. sampai Wonosari dan sebagainya. Yang kawasan itu sekarang justru menjadi destinasi wisata. Menjadi destinasi wisata. Ya. Lah ini bagian-bagian yang dapat kita rasakan setelah bersama-sama kita lakukan proses berpuluh-puluh tahun itu. Kira-kira itu, Mbak. Artinya menurut Bapak ada optimisme kalau di Jogja ini kontribusi masyarakat itu mudah untuk diajak ikut serta. Ya, Oke, ya. baik. Kawasan hutan kita Mbak Marta yang dikelola oleh DLHKD itu kan kurang lebih 19.000 hektar. Itu kawasan hutan kita. Tapi untuk hutan rakyatnya itu yang luar biasa, bisa sampai 78.000 hektar. Itu hutan rakyatnya. Nah, tadi yang kita apresiasi yaitu oleh kita, yaitu oleh masyarakat itu sendiri yang mengelola hutan rakyat yang kurang lebih 78. Jadi mereka akan lebih mudah diajak tanggung jawab untuk betul menjaga gitu ya, Pak. Ya, untuk menjaga kondisi iklim atau alam kita yang ada di Jogja ini, kalau tidak dibantu oleh masyarakat, oleh rakyat yang tadi hutan rakyat tadi ya, kita juga akan kesusahan dalam hal ini. Yang gitu aja kita sudah merasakan kita hawanya panas. Dulu itu kalau mau ke Kaliurang itu kita di Kentungan itu sudah hawanya sudah mulai sejuk ya. Tapi sekarang itu kalau mau Kaliurang di Kaliurang pun sudah nggak sejuk lagi. sudah sumuk itu ya Pak Sudah Isan, ya. betul. Ini yang kita rasakan saat ini yang menjadi bagian kita bersama, tanggung jawab kita bersama untuk bagaimana memulihkan yang kondisi semula yang sejuk ini, kemudian ya supaya kita kembalikan. Caranya ya kita dengan rehabilitasi lahan-lahan yang kritis, kemudian juga Mas Hiro ya. Di samping itu ya kita menjagalah jangan sampai kemudian satwa-satwa di hutan juga akan berkurang dengan adanya deforestasi dan sebagainya. Kalau ngomong soal ini kan persentase ya. Ini berarti apakah juga ada hubungannya Pak antara luasan hutan atau nanti luasan hijau dengan sebuah area itu ada persentasenya Pak sehingga menghasilkan tadi gas rumah kacanya yang lebih kecil. Pastinya secara logika semakin luas semakin banyak gitu kan. Betul. Tapi dalam kondisi pembangunan dan sebuah kota itu apa yang bisa paling dasar persentasenya seberapa Pak? Harus imbang atau bagaimana? Jadi yang pertama kita tentu harus punya komitmen dan sepakat dulu bahwa perubahan iklim itu nyata dan memberikan tidak boleh ditolak dan jangan denial dulu karena beberapa menyampaikan wah itu kan hanya dongeng-dongeng saja. Tapi yang pertama kita harus memahami risiko-risiko dari perubahan iklim itu. Dengan memahami risiko di masa mendatang akibat perubahan iklim, tentu kita jadi punya tekad dan komitmen untuk kita stop nih, kita bersama-sama akan mengurangi dampak perubahan iklim. Salah satunya dengan dengan mengurangi emisi yang dikeluarkan ke atmosfer, yaitu dengan melakukan berbagai aktivitas pembangunan rendah karbon misalnya. Jadi kita kurangi sekarang kan mulai juga bahan bakar terkait dengan bahan bakar minyak kan dikurangi, mulai beralih ke listrik dan seterusnya lah. Itu dalam rangka mengurangi emisi dari sektor, walaupun itu belum signifikan ya masih Pak. belum signifikan, dari sektor energi. Jadi energi ada tadi yang disampaikan. Selain dari menurunkan emisi, termasuk mencegah berbagai kebakaran hutan dan lahan. Karena yang faktor emiten terbesar untuk gas rumah kaca itu dari kebakaran hutan dan lahan, Mbak Marta. Dan itu terjadi di Kalimantan, di Sumatera begitu ya. Di Jawa tidak terlalu banyak tapi ada. Tapi yang luar biasa kan di gambut ya. Betul. Jadi itu akan coba di stop, jangan sampai ada kebakaran lagi. Nah, yang kedua kaitannya dengan mempertahankan serapan. Berarti yang hutan-hutan masih ada, masih kondisinya bagus dan dia selalu menyerap karbon, gas rumah kaca itu jangan sampai berkurang. Dengan alasan apapun, jadi kita menggunakan zero deforestation misalnya begitu ya. Walaupun itu Bu Menteri aja bilang nggak mungkin zero ya, ada deforestation yang control deforestation, jadi terkontrol tadi yang disampaikan juga Pak ya, Kadis jadi ya. terkontrol karena ada ya target karena kan masih pembangunan begitu ya. Dipertahankan, tapi tidak mengurangi hutan alam yang ada. Jadi kan hutan produksi itu kan mereka menanam kemudian ditebang lagi gitu ya. Tapi tidak kemudian membuka lahan baru. Yang ketiga, meningkatkan serapan. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh
Pak Swadi juga Pak Kusno kaitannya dengan kita nanam sebanyak-banyaknya karena sumber penyerap emisi yang paling efisien dan murah itu ya Dari tanaman, betul. vegetasi. Ada teknologi-teknologi yang katanya bisa menangkap carbon capture misalnya begitu. Tapi itu kan semua mahal. Kita dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Allah gratis, bisa dipanen, bisa diambil buahnya, bisa mendukung wisata dan lain-lain yang bisa bermanfaat menyerap emisi. Jadi voluntary itu ya 3 itu sebenarnya. Kalau misalnya kayak tadi Pak Wardi sampaikan kan upaya, Bapak sambil nunjuk loh Pak. Sampai Pak Wardi ini hebat, dari topik satu ke topik yang lain langsung injas, langsung tune in gitu ya Pak. Itu kalau bicara soal tadi hutan dan ada dulu sebutannya Pak reboisasi gitu ya, penanaman kembali. Ya. Itu ngejar nggak sih Pak Kadis? Kan kita bisa bilang ini sudah dipotong gitu, sementara ini baru ditumbuhkan. Nah untuk keperluan menyerap karbon, apakah ini bisa imbang? Padahal ini kan masih kecil gitu. Jadi sebenarnya proses penggantian tanaman baru di hutan lindung kita itu seperti apa sih Pak? Yang ideal sehingga tidak mengurangi kapasitas dia atau kemampuan dia untuk menyerap karbon. Ya sebenarnya kalau dikatakan idealnya seperti apa, ini memang menjadi pembicaraan yang serius sebenarnya. Artinya kalau terlambat kan sebenarnya betul, karena kan untuk sebuah pohon yang mungkin diameternya tertentu itu kan butuh waktu yang lama, jangka waktu yang lama. Kemudian kalau kita tebang satu aja, kemudian kita baru menanam yang kecil ini kan butuh waktu yang lama ini anunya. Nah, ini yang kemudian menjadi bagian yang perlu untuk dikaji betul ini seperti apa. Namun kalau kami melihatnya juga tidak akan bisa nututi kan untuk penebangan pohon yang mungkin liar. Di hutan kami juga masih ada penebangan pohon secara liar. Belum nanti yang lahan-lahan kritis dan sebagainya. Ini yang lahan kritis kami masih luas nggih. Di atas 30-an ribu hektar itu lahan kritis yang ada di Jogja. Yang ini tentunya menjadi bagian target kami dari DLHK untuk kami tanami bertahap dari tahun ke tahun. Nggak bisa kemudian 30 ribu hektar kami tanami serentak, itu belum bisa. Dalam hal ini juga mengingat penganggaran yang ada di pemerintah daerah. Namun kita bertahap. Ada target 1 tahunnya kurang lebih 300 sampai 400-an hektar lah tiap tahun kita tanami untuk itu. Belum nanti juga partisipasi masyarakat yang tadi di hutan rakyatnya, kemudian ada lembaga-lembaga swadaya masyarakat, LSM dan sebagainya juga turut serta untuk ikut membantu mengatasi lahan-lahan kritis yang ada di Jogja. Begitu Mbak Marta. Kalau tidak salah ini mungkin di luar konteks ini, tapi ada beberapa yang pernah menyampaikan bahwa penyumbang emisi ini kan ada berbagai macam, dan ini yang dekat dengan kita di Jogja ini Pak ya. Contohnya kan sampah ini kan. Kemudian yang kedua ada peternakan katanya juga. Tapi kalau peternakan kita kan mungkin tidak yang massal seperti di negara lain yang mungkin benar-benar berkontribusi ya. Sapinya kentut katanya, mohon maaf itu emisi juga. Emisi. Nah, kalau kita kan nggak punya Pak ya. Industri kita juga nggak terlalu. Nah ini kalau dari DLH sendiri apa yang jadi lebih dominan Pak? Yang tadi dari 5 aspek itu yang kemudian menjadi perhatian. Kalau yang masih dominan ya masalah terkait dengan kehutanan. Yang kehutanan tadi. Betul ya. Kalau masalah sampah ini hanya bagian kecil saja sebenarnya. Namun kalau tidak ditangani ya akan berefek banyak. Ya tidak hanya masalah, kalau sampah kan tidak hanya kemudian masalah emisi gas rumah kacanya, tapi juga berdampak ke yang lain-lain. Lingkungan juga. Lingkungan, kesehatan kan tentunya begitu. Nah ini yang kami juga dalam hal ini pemerintah daerah yang saat ini kebijakan dari pemerintah DIY kan terkait dengan desentralisasi pengelolaan sampah ke kabupaten kota ya. Yang saat ini masih berproses teman-teman kabupaten untuk menyelesaikan terkait dengan permasalahan-permasalahan sampah yang ada di daerahnya. Ketika fungsi hutan itu menjadi kayak tadi tempat wisata, mungkin jadi itu ada ngaruhnya nggak sih Pak? Itu kan bagian dari pemanfaatan lahan hutan. Tidak berpengaruh ketika ada aktivitas manusia di situ. Betul, selama tidak ada kemudian ada penebangan pohon di sana, kemudian juga membangun bangunan yang itu permanen dan sebagainya tidak masalah. Itu salah satu pemanfaatan dari lahan hutan yang bisa digunakan untuk masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Mangunan itu bagus pengelolaannya, nggih, lembaganya itu ada Koperasi Notowono di sana yang mengelola, itu bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di sana. Ini yang luar biasa, yang sering Bapak Gubernur menyampaikan sebagai contoh pemberdayaan masyarakat yang berhasil ya. Contohnya salah satunya adalah di Mangunan. Pak Ero memperhatikankah? Jadi sekarang begini nih, kalau tidak salah persepsi kan pohon-pohon vegetasi yang sangat bisa terjaga itu justru di lereng-lereng gitu ya, yang tidak mudah terakses oleh manusia. Akhirnya kalau mau deforestisasi itu juga agak susah gitu ya. Tapi pada kenyataannya, betul nggak sih Pak? Itu juga termasuk lahan yang dimaksudkan. Jadi kita kan punya banyak bukit-bukit yang Betul, itu ya. menjadi tempat untuk vegetasi alami gitu. Betul ya Iya, Pak? Itu betul, juga betul. berkontribusi Pak. Oh iya, betul. Nah hari ini itu kan banyak investor nih yang justru tertarik pada tadi itu spot-spot yang punya view. Nah ini apakah nantinya suatu saat juga akan mengganggu ini Pak? Ya, wah ini pertanyaannya menarik ini. Ya saya kira prinsip bahwa hutan itu harus memberikan manfaat selain manfaat ekologi, juga manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Ya. Saya kira itu kunci. Masyarakat ya Pak, bukan seseorang gitu ya? Ya, kita sebut sebagai masyarakat sekitar. Artinya memberi kemanfaatan ekologi itu ya sebagai penyerap karbon, emisi tadi itu, kemudian biodiversitas, karena mereka juga itu sebagai tempat hidupnya. Tapi juga tidak bisa kita pungkiri bahwa hutan pun juga menjadi salah satu sumber dari pendapatan beberapa keluarga masyarakat yang berada di sekitar hutan. Dan Jogja itu kan selalu dikacungi jempol terkait dengan hutan rakyatnya, nggih, Pak Wardi, nggih. Keberhasilan masyarakat untuk mengelola menanam lahan-lahan tandus yang ada di Gunung Kidul, kemudian menjadi bernilai ekonomi, menggulirkan ekonomi dan seterusnya. Dan bahkan secara mandiri mereka ya? Secara mandiri lagi gitu kan. Nah kaitannya dengan sekarang tren sekarang itu banyak mencari yang tempat healing-healing kemudian berkembang menjadi tempat wisata. Saya kira kunci utamanya adalah bahwa tadi disampaikan Pak Kusno juga boleh pemanfaatan untuk ekowisata, untuk wisata alam dan seterusnya, tapi tidak kemudian merusak hutannya, tidak melakukan penebangan untuk membangun bangunan-bangunan yang sifatnya beton keras, itu nanti malah menjadi masalah baru karena kalau betonisasi pembukaan lahan di daerah-daerah berbukit bisa dibayangkan nanti erosinya pasti tinggi, bahaya longsor yang malah menjadi merugikan, yang seharusnya memberikan manfaat malah jadi merugikan. Jadi kita lihat saja apakah yang sekarang dilaksanakan itu melakukan prinsip-prinsip yang ramah lingkungan seperti tidak mengurangi tutupan hutan, atau malah cenderung yang buka dan kemudian membuat beton-beton, aspal dan seterusnya. Nah ini kita lihat bersama lah. Dan nanti terlambat gitu ya kalau. Nah tadi Pak Kadis itu menyampaikan tentang aturan ini Pak. Jadi yang supaya terjadi keseimbangan, mengontrol itu kan perlu dilakukan sebuah aturan. Nah, apakah juga dari khususnya Komisi B atau DPRD DIY punya aturan-aturan yang memang untuk menjaga supaya tadi beberapa hal yang menjadi masalah ini itu bisa tetap termanage dengan baik gitu Pak, sehingga resikonya tidak terjadi. Jadi beberapa kebijakan terkait dengan upaya untuk menjaga hutan yang ada di DIY, banyak aturan yang kita sudah miliki. Fungsi hutan sendiri ini kita atur sedemikian rupa. Ada fungsi lindung, hutan lindung. Jadi seperti beliau ngendika Pak Kepala Dinas Pak Heru, ya jangan sampai dirusak itu hutan. Kalau sampai nanti itu dirusak di sana, akibatnya seorang gunung Pak ya. Jadi apa? Ngerti pada saat masyarakat itu betul-betul kesulitan air karena tidak ditemukannya sumber mata air. Ya kayaknya harus bagaimana kita mencari sebuah cara untuk mendapatkan air dengan cara P2AT, proyek pengeboran air tanah. Dan di daerah itu kami yakin bisa ada keluar sepanjang reboisasi di sekitarnya adalah bagus. Ini contoh itu. Yang kedua, kemudian memang hutan tidak pernah bisa lepas dengan masyarakat. Artinya begini, kalau masyarakatnya itu lapar, hutan itu untuk aman ya susah.
Kalau masyarakatnya itu lapar, hutan itu untuk aman ya susah. Nah, bagaimana ini bisa kita kemudian padukan semangatnya ini? Oke, kalau memang kemudian harus memanfaatkan lahan ini sebagai fungsi sosial suatu misal dengan batasan-batasan yang jelas, yuk silakan itu dilaksanakan. Maka tadi ada contoh tadi tentang koperasi Notowono. Jadi ini kemudian kan di sana ada kemudian sisi saling simbiosis mutualisme ya toh, antara pengelola hutan, antara masyarakat dan antara masyarakat swasta dan sebagainya agar kemudian sama-sama punya rasa tanggung jawab bareng. Karena keberhasilan ini kami yakin hanya akan kita dapatkan manakala tadi beliau Pak dosen Pak Heru ketika komitmennya piye itu ya Pak Heru ya, komitmennya piye. Beliau Pak Kusno juga begitu, saya yakin Pak Kepala Dinas yang baru ini semangatnya masih menyala-nyala ya Pak. Ini masih berbeda. Jadi saya itu kan kenal seperti piyayi-piyayinya Pak Kusno ini sejak zaman Pak Idris. Jadi Pak Idris saat itu masih Mantri Kepala Resort Polisi Hutan. Kepala Resort Polisi Hutan itu setingkat dengan hampir lurah itu. Itu kami bareng itu Pak. Jadi ayo bareng kita adakan gerakan reboisasi. Bareng Pak, medun di tengah masyarakat tanam kayu. Ono manten dilalah saat itu kita punya kebijakan kumpulin apa namanya? Cikali apa Mbak? Ini Cikali. kelapa. Nah, untuk kita tanam. Dan sebagainya. Ini kalau semangat seperti ini terus bisa bergayung dikembangkan kepada masyarakat, kami meyakini nanti kesadaran masyarakat akan mewujudkan ke depan agar kita tidak ada masalah terkait dengan gas dan sebagainya. Ini cepat bisa teratasi. Tapi kalau kita sampai lalai itu, ya maaf. Tapi ini ya jauh kira-kira orang ya Pak. Oke. Tapi menarik Pak Wardi, mengingatkan saya membayangkan bahwa di sisi hutan, baik itu hutan lindung, hutan itu ada berapa? Hutan lindung, hutan rakyat, hutan produksi, konservasi. Itu ada masyarakat kan? Sekitarnya ada. Bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Wardi, upaya juga dari pemerintah memperhatikan kesejahteraan mereka sehingga hutannya aman gitu, tidak dipakai oleh masyarakat karena mereka tidak ditebangi. Betul. Nggak lapar gitu ya Pak. Itu ada juga perhatian terhadap itu Pak sehingga menjadi aman. Iya, betul. Jadi memang kami dari pemerintah daerah dalam hal ini untuk melindungi kawasan hutan kami, khususnya ya pohon-pohon kami agar tidak ditebangi oleh masyarakat. Tentunya kami melibatkan masyarakat, pengelola hutan yang ataupun disebut kami adalah petani hutan lah. Petani hutan. Iya betul. Dalam hal ini kan memanfaatkan bawah tegaan hutan kami bisa dimanfaatkan oleh petani hutan ini untuk misal penanaman jagung, menanam kemudian kedelai, kacang dan sebagainya. Yang harapannya kalau petani hutan ini kemudian mendapatkan nilai dari jagung, kacang, kedelai dan sebagainya itu nanti sudah tidak merambah ke hutan, tidak menembangi ke hutan. Ini yang kita berikan tanggung jawab kepada petani hutan itu yang notabene adalah masyarakat sekitar kawasan. Sistem apa yang digunakan Pak? Boleh menggunakan lahannya saja? Boleh menggunakan lahan. Kami, berizin? Iya tentunya berizin ke kami, ke pemerintah dalam hal ini. Kami mengetahui kami ada semacam plotting ya 1 hektar kawasan itu kemudian bisa untuk mungkin 4 orang atau 4 rumah tangga, 5 rumah tangga yang mengelola di 1 hektar itu. Nah ini yang kita berikan ke masyarakat petani hutan yang ada di sana. Misal itu, kemudian juga tadi pengelolaan kawasan hutan untuk pemanfaatan pariwisata. Itu juga ada beberapa koperasi yang berizin. Nah ini mengacu juga terkait dengan pergub terbaru kami Mbak Marta, Pergub 4 tahun 2024 tentang pemanfaatan kawasan hutan. Nah semua harus berizin, harus diketahui oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas DLHK DIY. Dan di situ dituliskan untuk kemanfaatan apa saja gitu Pak?
Artinya tidak kemudian masyarakat boleh memanfaatkan apapun gitu. Oh, ada misalnya harus betul. ya klausulnya ada hanya boleh A, B, C, D gitu. Betul ya. Oke, baik. Di 5 menit terakhir nih Pak Heru, barangkali sebagai akademisi punya ada banyak penelitian tentang itu. Bagaimana supaya upaya mencapai Volunet Sync 2030 ini untuk DIY khususnya itu bisa efektif terlaksana, Pak? Ini poin-poinnya apa nih yang masukan-masukan buat Pemda maupun wakil rakyat kita? Ya, jadi memang bicara Volunet Sync itu program nasional sehingga itu yang diturunkan dalam beberapa rencana operasional itu, Mbak Marta, ada RO1 terkait dengan pencegahan deforestasi, RO2 terkait dengan pencegahan degradasi, sampai ke RO12 terkait dengan pengolahan ekosistem mangrove. Yang di Jogja juga ada mangrove begitu ya. Betul. Nah, itu harus terwujudkan dalam bentuk perencanaan. Ada dokumen rencana yang sekarang masih dalam tahap disusun, proses penyusunan bersama ada tim terkait dengan melibatkan dari UPT pusat, dari KLHK dan seterusnya. Kemudian dari daerah, dari DLHK, Provinsi DIY, berbagai unsur masyarakat, perguruan tinggi juga terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan ini. Tapi kuncinya saya sampaikan juga bahwa penting untuk antara visi di tingkat nasional dengan daerah itu selaras. Sinkron ya. Sinkron. Misalnya di Jogja itu kan ada Jogja Hijau gitu. Nah, bagaimana Jogja Hijau ini juga bersama dengan Volunet Sync itu kan tujuannya sama. Bagaimana mewujudkan lingkungan yang lestari, bagaimana mewujudkan terkait dengan dalam konteks penyerapan karbon ya kita nanti lahan kritis berkurang, semua direhabilitasi hutan dan lahannya, masyarakat sejahtera bisa mendapatkan manfaat dari hutannya lewat wisata alam, lewat tadi empon-empon yang ditanam di bawah tegakan sehingga hutannya itu produktif begitu ya. Tapi juga terkait dengan serapan karbonnya itu optimal karena tidak ada penebangan dan seterusnya. Ya saya kira kuncinya memang sekali lagi komitmen. Kemudian yang kedua itu adalah selaras dengan antara tujuan yang di pusat maupun dengan yang di daerah. Jangan sampai nanti Volunet Sync ke sana, Jogja Hijau ke sini dan seterusnya. Jadi kita tujuannya di sini itu jadi satu bagian yang saling terintegrasi. Saya kira. Dan yang ketiga penting, dukungan dari seluruh masyarakat, unsur masyarakat yang ada di Provinsi DIY. Karena sekali lagi tujuan besarnya itu untuk kesejahteraan kita semua, kita selamat begitu ya, karena lihat perubahan iklim ini kan jangan-jangan 2050 kita harapannya Indonesia emas tapi ternyata nggak ada air gitu misalnya. Itu kan tentu tidak kita inginkan. Nggak ada air dan kita kondisinya garing gua. Garing, panas gitu kan. Aduh. Itu Mbak Marta. Matur. Kalau dari Pak Kadis, Pak Kusno, seberapa optimismenya Pak tahapan-tahapan tadi kan dari sinkronize gini, kita tahu kan untuk mensinkronisasi aja butuh komunikasi dan juga waktu dan seterusnya. Ya, kalau dari kami dari pemerintah daerah DIY selalu optimis. Dalam hal ini juga untuk target dari Volunet Sync 2030 ini kami juga optimis. Yogyakarta berkontribusi untuk menyumbangkan ke sana. Kalau target dari total Volunet Sync secara nasional kan 140 juta ton CO2 ekivalen. Nah, nanti Jogja ditarget seberapa nanti sesuai dengan renov tadi, rencana operasional tadi nanti kita tetap optimis. Dan ini pun didukung oleh kondisi yang ada di Jogja tentunya. Kita di dalam visi misi Bapak Gubernur, khususnya dalam filosofi Hamemayu Hayuning Bawono itu kan memberikan semangat bagi kita, masyarakat kita, bagaimana untuk menjaga lingkungan ini untuk berkesinambungan. Ya, itu yang perlu untuk kita ketahui bersama. Kemudian kita tadi juga sampaikan Mas Heru, ada program untuk Jogja Hijau. Ini yang tentunya bersinergi dengan rencana Volunet Sync 2030 ini. Ada sinkronisasi Jogja Hijau yang tadi 4 pilar, yaitu ruang terbuka hijau, kemudian untuk konservasi energi, kemudian untuk persampahan, kemudian air limbah dan sebagainya. Ini tentunya akan bersinergi terkait dengan Volunet Sync, yaitu untuk untuk yang kawasan hutan dan lahan ya. Nanti mungkin sinkron dengan ruang terbuka hijau dan sebagainya. Ini yang menjadi kekuatan kami juga. Kenapa kami kemudian optimis. Belum lagi dukungan dari akademisi Mas Hero CS. Ini yang luar biasa kemudian mendorong kami, membimbing kami, memberikan masukan support kami untuk bagaimana langkah-langkah ke depan untuk lebih baiknya. Ini baru dari sisi akademisi, belum lembaga-lembaga yang lain.
LSM, kemudian juga ya lembaga swadaya masyarakat. Ini yang juga tentunya memberikan energi bagi kami di pemerintah daerah untuk menyongsong Volunetzing 2030 ini akan berhasil. Artinya 2030 tadi emisi yang ada itu terserap semuanya, bahkan mungkin malah surplus untuk kita menyerapnya. Ini harapannya di tahun 2030. Jadi optimis Mbak Marta. 2030 tinggal 6 tahun lagi Pak. Iya. Iya, makanya pertanyaan selanjutnya dari akademis itu dorongannya sekarang berapa kilometer per jam Pak? Dari dulu mungkin 30 kilometer per jam, sekarang jangan-jangan sudah 120 kilometer per jam. Pak Wardi, mungkin himbauan kepada para konstituen ya Pak, bagaimana kontribusi. Jangan suruh Pak, supaya tidak terjadi emisi, jangan bernapas mengeluarkan CO2 gitu Pak. Monggo Pak. Baik, jadi semangatnya dengan Pak Kusno ini sebagai OPD yang paling kita percaya garda terdepan. Bagaimana kemudian andalan bisa, kita ya Pak. Iya, andalan kita ini. Agar kemudian bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita baik kita itu bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya sepaham Pak Heru bahwa kalaupun di sana ada renstra di nasional gitu ya, sampai ke daerah itu jangan sampai memang kemudian ada istilah lagi daerah yang mbale loh. Kita pasti punya akan punya program yang punya garis lurus, pasti ada itu program yang garis lurus dalam rangka kemudian mewujudkan tujuan nasional gitu, dalam mewujudkan tujuan nasional. Yang ketiganya kita baru saja menetapkan perda ekonomi hijau. Perda ekonomi hijau. Saya pikir itu juga ada sinkron ya Pak. Sinkronisasi terhadap upaya kita mewujudkan ke depan Jogja yang kemudian tidak dikhawatirkan lagi. Tapi kalau sepakat, komitmennya harus kita bangun bareng. Baik itu, saya malah mohon titip Pak, ya perguruan tinggi dengan tridharmanya monggo gitu. Kemudian masyarakat ya swadayanya ya terus kita gerakkan. Pemerintah menjadikan bagian dari supporting. Lembaga-lembaga tertentu yang punya duit itu, CSR dan sebagainya, ya mari kita bareng agar kemudian permasalahan ini nanti jangan sampai istilah wong Jawa awake dhewe kerinan gitu. Jangan sampai kerinan, tapi benar-benar kita ada sebuah kesiagaan dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya Mbak, bahaya yang tidak kita inginkan itu gitu. Sehingga di ke depan kita tetap dalam kondisi yang aman. Oke, matur nuwun Pak Wardi diingatkan bahwa ada multi pihak nih yang sebenarnya melalui program masing-masing sudah bisa mendukung DLHK ya Pak. Jadi green economy, green tourism itu kan menuju ke visi yang sama sebenarnya. Mungkin bisa saling mendukung. Jadi matur nuwun dengan obrolan singkat ini. Walaupun kayaknya masih ada yang kurang gitu ya kan, masih panjang perjalanannya. Tapi matur nuwun Pak Kusno, Pak Kadis, optimismenya 6 tahun lagi Pak, remindernya. Insya Allah, tinggal nanti kami masih di sana atau tidak ya. Kan siapapun bisa terus lanjut dengan visi besar kan Pak. Tapi berharap nanti Pak Kusno punya semangat yang sangat kuat dalam waktu singkat gitu Pak. Siap. Pak Hero kan siap membantu sebagai hero gitu ya. Selalu mereka Pak Hero sebagai hero ya. Iya, sudah siap menjadi hero di sektor hutan Pak Wardi. Pak Wardi matur nuwun tetap memberikan pengetahuan kepada para konstituen masyarakat pada khususnya. Yang jelas kita mulai dari tahu sekarang dan kemudian bukan tidak mau tahu. Minimal dengan tahu, kita ingin tahu bagaimana cara kita untuk bisa berkontribusi. Ikut serta di dalamnya. Matur nuwun Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY, Pak Kadis, Pak Kusno sudah memberikan waktu untuk kita ngobrol hal yang kemarin saya nggak tahu, sekarang saya tahu, Volunetzing. Terima kasih kepada Pusat Desain Industri Nasional Yogyakarta dan juga Lovis, dan kita akan ketemu lagi di Bestari berbincang untuk alam lestari sekali lagi kapan-kapan ya. Tapi semoga situasinya sudah berbeda, nggak sumuk lagi. Kita punya optimisme, pohonnya makin banyak lagi untuk kita punya air buat kehidupan kita. Oke, terima kasih.